Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Esi Oktiara, spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai prosedur pembuatan stainless steel crown atau sering kita sebut dengan mahkota logam pada gigi sulung. Stainless steel crown itu merupakan mahkota logam yang dapat menutupi seluruh permukaan gigi sulung, di mana beberapa kasus membutuhkan penutupan seluruh mahkota gigi sulung agar bisa terhindar dari sekunder karies. Salah satu indikasi stainless steel crown adalah apabila kariesnya telah meliputi lebih dari 2 permukaan gigi atau pasca perawatan endodontik. Untuk ini, mari kita bersama-sama menyaksikan prosedur pembuatan stainless steel crown pada gigi sulung. Stainless steel crown atau SSC adalah mahkota logam yang dibuat oleh pabrik dalam berbagai ukuran dan mempunyai bentuk anatomis sesuai gigi asli. Ada 3 jenis SSC. 1. Untrim, yaitu bagian servikal belum dibentuk. 2. Pre-trim, yaitu bagian servikal sudah dibentuk tapi masih memerlukan penyesuaian panjang. 3. Pre-contour, yaitu mahkota SSC siap dipakai. Kandungan SSC: besi 67%, kromium 18%, nikel 8%. Indikasi SSC: 1. Pasca perawatan saluran akar. Gigi yang sudah di PSA cenderung menjadi rapuh sehingga rentan terjadi fraktur. Jadi, gigi yang sudah di PSA harus dilapisi SSC sehingga tahan terhadap beban pengunyahan. 2. Karies yang sudah melibatkan 3 permukaan atau lebih pada anak dengan resiko karies tinggi. Karena jika dilakukan restorasi akan terjadi kebocoran bahan tambalan sehingga beresiko terjadi karies sekunder. 3. Sebagai retainer pada space maintainer. SSC digunakan sebagai pegangan untuk space maintainer akar jika gigi pegangan itu merupakan indikasi untuk pembuatan SSC. 4. Untuk mengkoreksi single crossbite anterior pada gigi susu, di mana mahkota dipasangkan terbalik pada gigi anterior atas 2 minggu sampai maloklusi terkoreksi. 5. Gigi yang mengalami gangguan perkembangan seperti amelogenesis imperfecta dan dentinogenesis imperfecta, di mana struktur gigi lebih rapuh dan dentinnya lebih mudah terpapar. 6. Pada kasus bruxism, di mana gigi dapat mengalami abrasi akibat tekanan sehingga SSC dibutuhkan untuk mengembalikan vertikal dimensi. 7. Pada kasus fraktur dan terpaparnya pulpa, contohnya fraktur sepertiga tengah pada gigi anterior dengan membuang bagian labial dan diganti dengan tambalan sewarna gigi, atau bisa disebut open face atau windows atau SSC berjendela. 8. Anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit menjaga oral hygiene agar melindungi seluruh gigi dan tidak terjadinya karies sekunder. 9. Pada perawatan gigi M1 permanen muda. Persiapan operator dan persiapan pasien. Operator memakai gaun, nurse cap, kemudian masker, lalu handscoon. Persiapan alat dan bahan.
pasien datang dan dipersilahkan duduk di dental unit. Lalu pasien dipasangkan polybib. Pasien melakukan asepsis dengan berkumur povidone iodine. Evaluasi pasca perawatan pulpektomi non-vital. Setelah dilakukan pemeriksaan subjektif, kemudian dilanjutkan pemeriksaan objektif berupa perkusi. Kemudian lakukan palpasi pada mukosa bukal dan mukosa lingual. Lakukan pemeriksaan mobility dengan 2 instrumen tumpul. Sebelum melakukan preparasi SSC, pastikan terlebih dahulu oklusi pada anak. Perhatikan oklusi molar, relasi molar, kemudian overjet dan overbite dari anak. Pemilihan SSC. Terdapat beberapa cara pengukuran SSC. Sebelum preparasi, 1. Mengukur mesial distal gigi yang akan dipasangkan SSC menggunakan kaliper atau jangka. Kemudian, pilih SSC sesuai dengan ukuran mesial distal gigi 84 dengan cara ukur SSC menggunakan jangka, lalu dicobakan kembali ke pasien. Terlihat SSC sesuai dengan besar mesio distal gigi 84. Apabila kita memilih SSC yang tidak sesuai dengan besar mesial distal gigi 84, maka saat dicobakan ke pasien, SSC tidak terlihat fit atau pas pada gigi. Cara pengukuran yang kedua, apabila mesio distal gigi yang akan di SSC hilang atau ada karies meluas sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran, maka lakukan pengukuran pada mesial distal gigi tetangga. Cara pengukuran yang ketiga, apabila cara pengukuran pertama dan kedua tidak bisa dilakukan, maka pengukuran dilakukan pada gigi kontralateral, yaitu gigi 74. Cara pengukuran yang keempat, apabila ketiga pengukuran tidak dapat dilakukan, maka dilakukan trial and error. Artinya, gigi yang akan dipasangkan SSC dipreparasi terlebih dahulu, kemudian dicobakan SSC yang tepat. Kemudian, lakukan oral profilaksis dengan pumice dan burubras untuk membersihkan gigi dari debris. Kemudian lakukan anestesi, keringkan mukosa yang akan dilakukan anestesi, lalu aplikasikan bahan anestesi topikal dengan cotton roll selama 1-2 menit, kemudian tunggu hingga 3 menit. Kemudian lakukan anestesi infiltrasi pada daerah bukal. Untuk mengurangi rasa sakit saat anestesi, tarik mucobuccal fold sampai meregang. Kemudian, insersi jarum pada mucobuccal fold dengan bevel menghadap ke tulang. Kemudian, tarik sedikit lalu aspirasi. Apabila negatif, lanjut deponir sebanyak 1 cc secara perlahan. Lanjut anestesi pada lingual. Jarum diinsersi sejauh 5-10 mm dari margin gingiva sedalam 3-5 mm. Kemudian deponir sebanyak 0,3-0,5 cc secara perlahan. Preparasi stainless silicone itu terdiri dari preparasi oklusal sebanyak 1-1,5 ml, kemudian preparasi proksimal 0,5-1 ml, dan preparasi bukal dan lingual sebanyak 0,5
Namun, dari beberapa literatur menyatakan preparasi bukal dan lingual dapat kita tunda dulu apabila setelah preparasi proksimal kita cobakan stainless steel crown-nya, dan bila stainless crown sudah masuk kita tidak perlu melanjutkan preparasi bukal dan lingual. Hal ini untuk mendapatkan retensi yang maksimal untuk stainless steel crown dapat bertahan. Namun apabila kita cobakan stainless steel crown-nya, kita lihat masih terdapat bukal dan lingual gigi yang terlihat dari stainless steel crown, maka kita harus membuang bukal dan lingual dari gigi yang perlu kita preparasi. Preparasi oklusal. Pembuangan bagian oklusal dengan menggunakan bur silindris sebanyak 1–1,5 mm. Pengecekannya dengan meminta pasien untuk mengoklusikan giginya dan akan terlihat ada celah atau jarak sekitar 1 mm di antara gigi atas dan gigi yang dipreparasi, dan dapat dilakukan pengecekan dengan melewatkan sonde tanpa adanya tahanan. Preparasi proksimal. Preparasi bagian proksimal menggunakan bur visur yang kecil dan sebelumnya dipasangkan matriks sehingga gigi sebelahnya tidak terpreparasi. Gigi yang dibuang sekitar 0,5–1 mm sampai titik kontaknya hilang. Pengecekannya dengan melewatkan sonde. Sonde dijalankan di sulcus gingiva dan tidak ada kontak dengan gigi tetangga. Kemudian mencobakan SSC terlebih dahulu. Apabila SSC sudah masuk, tidak diperlukan lagi preparasi bagian bukal dan lingual. Dikarenakan kecembungan gigi pada bagian tersebut bisa menjadi retensi pada SSC, ditandai dengan adanya bunyi klik. Bunyi klik artinya SSC sudah melewati daerah yang cembung. Bunyi menandakan retensinya menjadi lebih baik. Jika preparasi berlebihan, di mana bukal lingualnya rata, menyebabkan retensi akan berkurang. Pada pasien ini, retensi sudah cukup baik, sehingga tidak diperlukan preparasi pada bagian bukal atau lingual. Kemudian, bulatkan tepi-tepi preparasi yang tajam agar tekanannya merata sehingga tidak terjadi fraktur dan adaptasi SSC baik. Apabila tepi preparasi berbentuk persegi, saat dimasukkan, SSC akan terlalu padat dan sulit dikeluarkan menggunakan ekskavator. Membuka SSC dengan ekskavator, jika menggunakan sonde, dapat menusuk gingiva. Mencobakan kembali SSC. Apabila SSC masih kepanjangan yang ditandai dengan oklusinya yang tidak baik dan gingiva terlihat pucat, sehingga dibutuhkan pemotongan SSC. Sebelum pemotongan SSC, ukur dan tandai SSC yang kepanjangan dengan menggoreskan sonde. Retensi SSC dapat kita peroleh dari 3 pekerjaan kita, yaitu pertama sekali adalah preparasi bagian bukal dan lingual yang tidak berkelebihan, sehingga retensi bisa diperoleh dari bagian tersebut. Yang kedua adalah pemotongan SSC yang tidak berlebihan. SSC harus dipotong setengah sampai 1 mili di bawah sulcus gingiva. Itu adalah retensi kedua yang bisa kita peroleh untuk SSC dapat lebih fit di dalam gigi sulung anak. Dan yang ketiga tentunya diperoleh dari bahan sementasi, di mana bahan sementasi dapat kita pilih menggunakan GIC, semen fosfat, polikarboksilat maupun semen zinc oxide egenol. Sedangkan kita tahu bahwa semen GIC memiliki keunggulan yang lebih, yaitu dapat mengeluarkan flor yang dapat menghindari terjadinya sekunder karies. Pengguntingan SSC. Potong 1 mm di bawah goresan sonde menggunakan gunting untuk pembuangan SSC yang banyak. Kemudian, cobakan kembali SSC. Apabila masih terlihat pucat, maka dapat dikurangi dengan bur grindstone untuk pembuangan SSC yang sedikit.
Bur grindstone digunakan untuk mengurangi SSC yang sedikit dan merapikan bagian SSC yang tajam. Contouring SSC. Setelah dipotong, SSC biasanya akan berubah bentuk sehingga dikonturing terlebih dahulu dengan menggunakan ball and socket plier atau Johnson plier nomor 114. Dikonturing pada sepertiga tengah atau sepertiga servikal. Biasanya setelah dipotong pada bagian bawahnya akan berbentuk flat atau rata, maka harus dikonturing. Contouring berguna untuk mengembalikan bentuk SSC yang telah berubah bentuk setelah pengguntingan. Adaptasikan kembali SSC untuk melihat oklusi. Apabila adaptasi oklusi sudah baik, maka dapat dilanjutkan dengan crimping. Crimping SSC. Crimping SSC menggunakan tang nomor 417. Mahkota dikrimping pada sepertiga gingiva mahkota. Adaptasi akhir tepi mahkota dengan tang crimping agar hasil tepi marginal yang dihasilkan beradaptasi dengan baik dan tidak ada overhanging. Pengecekan crimping dengan cara pasangkan ke gigi pasien dan cek dengan sonde lurus berkait, dimasukkan dan ditarik dari servikal ke oklusal. Jika overhanging, sonde pasti masuk di antara overhanging dan SSC akan terbuka. Jika adaptasinya sudah bagus, SSC tidak akan tertarik. Fungsi crimping agar SSC melekat tanpa ada overhanging di bagian servikal sehingga menghindari penumpukan plak atau menghindari larutnya semen jika SSC tidak beradaptasi dengan baik pada gigi. Kemudian dilakukan foto ronsen untuk melihat adaptasi SSC sebelum dilakukan sementasi. Finishing SSC. Selanjutnya, penghalusan tahap akhir dengan grindstone bur kembali. Polishing SSC. Polish dengan rubber wheel pada bagian servikal. Polishing hanya dilakukan pada bagian servikal SSC saja dikarenakan kroma pada SSC sangat tipis. Jika dipolis akan membuang kromanya, sehingga setelah beberapa hari atau minggu SSC menjadi buram. Kemudian cuci SSC dan gigi pada bagian luar dan dalam lalu dikeringkan. Sementasi SSC. Jenis bahan sementasi crown. Selanjutnya, lakukan sementasi crown. Bahan sementasi yang digunakan adalah GIC tipe 1. Aduk sampai homogen hingga konsistensi berbentuk krim, dapat diangkat 2-3 cm tidak terputus. Masukkan semen ke dalam SSC dengan bantuan spatel setengah sampai 2/3 dari tinggi SSC. Kemudian memasang dental floss pada bagian proksimal sebelum dilakukan sementasi untuk memudahkan pembuangan sisa semen. Kemudian insersi SSC dimasukkan dari lingual ke bukal dan jari berada pada posisi yang tepat. Pasien diminta untuk menggigit tang blade sampai semennya keras. Kemudian tarik dental floss ke arah oklusal secara perlahan, lalu buang sisa semen bagian bukal dan lingual dengan menggunakan sonde. Instruksi pasca pemasangan SSC. Kontrol SSC setelah 1 minggu. Kontrol SSC dapat dilakukan setelah 1 minggu dilakukan pemasangan SSC. Kontrol berupa keluhan subjektif maupun objektif. Kita lihat bagaimana pembersihan rongga mulut si anak dengan melihat adakah retensi pada sternum, kemudian kita lihat apakah ada pembekakan, perkusi, dan papasi. Namun, apa yang kita lakukan apabila perawatan pulpa kita gagal atau gigi yang tadinya kita restorasi sternum crown menjadi nekrosis? Kita tidak perlu membuka sternum crown tersebut.
namun cukup kita buka dari atas untuk mendapatkan akses buka atap pupa, kemudian kita lakukan preparasi saluran akar, kemudian kita isi, dan selanjutnya bagian atas dapat kita tumpak dengan resin komposit, RMGIC maupun GIC. Demikian kali ini video pembelajaran prosedur pembuatan stainless silikon pada gigi sulung. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua, terutama mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.